Dalam dan memperluas. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, para senior, semua peserta halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan pada panutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Gus Wahid, saya agak terlambat, ada acara di tetangga sebelahan, segera pulang. Dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fahmi, bagus sekali, tentang spiritual, kekuatan spiritual. Kegiatan ruhani ini sesungguhnya memang justru itulah dalam diri kita ini. Dulu diri kita ini sebetulnya digerakkan oleh ruhani kita ini sebetulnya. Bahkan yang disebut kita, yang sebenar-benar kita itu ya justru di rohani ini. Itu bisa kita buktikan ketika kita sedang tidur dan kita mati. Tatkala kita tidur itu kan mata kita masih ada, telinga kita masih ada, mulut kita masih ada, tangan kita ada, otak kita ada, masih lengkap. Tetapi ketika kita tidur tidak bisa apa-apa. Telinga kita tidak bisa dengar, mata kita tidak kita lihat, otak kita tidak bisa berpikir. Mengapa? Karena ruhani kita lagi digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut bi manamiha dan seterusnya itu. Jadi sebetulnya kekuatan itu adalah bukan otaknya, bukan telinga, bukan mata, bukan anggota badan kita, tapi yang punya. Anggota badan ini hanya alat sebetulnya. Yang mendengar bukan telinga, tapi yang mendengar adalah yang punya telinga, adalah ruh itu. Yang melihat bukan mata, tapi yang punya mata. Yang ngomong seperti saya ini, yang ngomong itu bukan maunya mulut saya, tetapi adalah saya yang punya mulut. Yang berpikir itu adalah bukan otak saya, tetapi adalah saya, ruh saya ini sebetulnya yang berpikir. Semuanya itu adalah alat sebetulnya ini. Begitu juga kalau roh ini sudah kembali, maka semua yang ada di dalam tubuh kita ini tidak ada gunanya apa-apa, maka lalu segera dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diantarkan ke makam, ke kubur. Kenapa kok diantar ke kubur? Karena yang punya tubuh ini sudah kembali untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan malam ini adalah inti daripada inti manusia itu sesungguhnya di situ. Yang seharusnya dididik itu adalah yang punya ini, ruh ini sebetulnya yang didik. Hanya seringkali kita yang dididik adalah hal yang sebetulnya bukan menjadi pengendali. Yang dididik adalah otak. Padahal otak itu hanyalah alat sebetulnya. Alatnya yang punya otak, sama dengan telinga, sama dengan mata itu. Jadi kalau kita diskusi ini sesungguhnya adalah memang mendiskusikan inti daripada manusia itu sendiri, kita sendiri ini sebetulnya. Yang tubuh ini sebetulnya hanya alat saja sebetulnya, alat ruhani itu. Bahkan nanti yang akan dimintai pertanggungjawab, yang akan dilihat Allah itu sebetulnya kan yang ada di dalam dada itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati ini hanya seringkali justru ini yang terlewatkan. Bahkan tatkala kita bicara pendidikan, yang kita didik itu alat-alatnya.
Yang kita didik itu adalah pembantu-pembantunya. Sedangkan yang punya tuan rumahnya ialah ruhani, ini tidak dididik gitu kan. Ini ada kekeliruan sehingga sekolah berlama-lama mulai 6 tahun SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi 4 tahun tambah 2 tahun tambah 4 tahun kadang-kadang tidak berdampak apa-apa karena memang salah sasaran yang dididik. Yang dididik itu pembantunya, alatnya, otaknya, bukan yang punya otak. Nah ini barangkali ada perlu direnungkan, didiskusikan agar kita tidak salah tatkala mendidik, sasaran yang dididik itu tidak keliru. Agama sendiri yang kedua, sesungguhnya adalah ngurus yang ada di dalam dada ini, ruh ini sebetulnya yang agama itu ngurus ruhani. Ngurus ruhani. Kalau hal-hal yang sifatnya jasmani itu yang berkali-kali saya katakan, itu diserahkan kepada manusia sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kan itu. Agama tidak ngajari bagaimana bertani yang bagus, bagaimana berdagang agar untungnya banyak, bagaimana mengembangkan sains teknologi, bagaimana mengembangkan masyarakat. Itu rasa-rasanya tidak ada petunjuk. Kecuali hanya norma-norma saja bahwa ini harus jujur, harus sabar, harus ikhlas. Tetapi bagaimana itu dijalankan itu rasa-rasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lah di sini umat Islam di berbagai belahan dunia ini terlalu sibuk ngurus yang disebut dengan agama, tetapi ya urusan-urusan dunia ini terlewatkan. Mestinya umat Islam itu juga membangun dengan kemampuannya sendiri gitu kan. Membangun sains teknologi, membuat pusat-pusat riset. Dan pusat-pusat riset itu sesungguhnya adalah diserahkan kepada manusia sendiri. Sebetulnya itu kalau agama memberikan hanya sinyal-sinyal petunjuknya saja. Jadi agama itu memang ruhani, yang kita bicarakan ini adalah ruhani yang manusia sendiri tatkala ngurus ruhani ini sebetulnya tidak bisa. Jadi agama itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan manusia yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh manusia sebetulnya itu. Bagaimana kita itu jujur, bagaimana kita itu ikhlas, bagaimana kita itu adil, bagaimana kita itu istiqomah, rasa-rasanya. Karena itulah maka mungkin ada cara-cara tertentu untuk membangun bagaimana agar kita jujur. Coba sekian lama Indonesia merdeka, persoalannya itu tetap saja kepada persoalan ketidakjujuran ini. Sudah ada pengawas, sudah ada irjen, sudah ada KPK, sudah ada polisi, sudah ada pengadilan, sudah ada penjara, ternyata masih berjalan terus. Karena itu apa? Karena memang barangkali agama di sini belum dimanfaatkan dalam luas-luasnya secara tepat untuk memperbaiki hati ini yang menyuruh kita berperilaku ini. Lalu terkait dengan ruhani spiritual ini doa. Kalau sudah doa Gus Wahid, saya pengalaman kan. Saya pengalaman. Kita itu kalau berdoa itu ada tempat doa loh sebetulnya itu. Tapi dikira tempat itu sama gitu kan. Padahal tempat itu tidak sama. Ini kan musimnya haji. Itu bisa dipakai untuk menangkap betapa pentingnya memilih tempat. Yang namanya wukuf haji, itu kan hanya berhenti duduk, berdoa. Tapi berhenti duduk doanya itu harus di Arafah. Saya di Malang itu lalu ada sawah yang begitu luas, sekarang juga kosong, tidak ditanami. Lalu kemudian saya pertimbangan efektif, efisien, lalu saya berhenti duduk di sawah belakang rumah saya, kan tidak boleh saya namai itu wukuf itu. Wukuf itu harus di Arafah. Begitu juga sa'i. Sa'i itu kan berjalan kaki.
kira-kira 800 meter. Di depan rumah saya itu ada jalan panjang itu kira-kira ya 1 kilo. Tapi tak pakai untuk sa'i kan tidak boleh gitu kan. Kalau saya barangkali mondar-mandir ada apa Prof Imam itu kok mondar-mandir di situ, saya ini lagi sa'i gitu kan tidak boleh. Sa'i itu ada tempatnya. Lempar jumroh itu juga begitu kan, hanya melempar kerikil ke tembok. Tembok di Malang kan banyak. Tapi kan tidak boleh saya lalu kemudian lempar jumroh di Malang dengan alasan di Malang tembok banyak kan begitu. Harus di Mina. Jadi tempat itu betapa pentingnya. Nah, kalau itu doa, itu lalu di mana doa itu? Jangan-jangan juga ada tempat. Kok lalu kemudian ada kot narota koluba wajah kafis sama falan walianaka kiblatan tardoha fawali wajah kasatarol masjidil haram. Jadi ternyata ayat-ayat begini jumlahnya juga banyak. Umirtu an a'budu rabbahadihil baldatil ladzi harramaha walahu kullu sayin. Itu juga begitu. Dan ayat-ayat banyak sekali. Nah, tempat itu di mana sebetulnya itu? Ternyata tempat doa itu ada sendiri sebetulnya. Kita secara hakikat tatkala doa, sowan Rasulullah di Baitullah itu. Lalu kita berdoa. Saya dulu pernah bercerita ketika kepala saya itu kena tumor itu sebelah kanan itu. Lalu kemudian mau dioperasi, lalu kawan saya mengatakan untuk apa? Belum tentu sembuh, ayo kita memohon saja kepada Rasul, beriktikat, berhakikat di Baitullah. Merasa ingatan kita ketika berdoa itu ada di tempat yang mulia itu. Yang dikatakan qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Saya sudah dipakai MRI itu di rumah sakit primer di Jakarta itu diperiksa oleh dokter Daniel itu ada. Ada daging yang tumbuh di sebelah kanan saya itu lalu mau dibedah itu. Saya lalu diajak, ayo kita memohon. Tetapi memang jangan dikira itu gampang, itu berat sekali. Untuk kita lalu konsentrasi berada di tempat itu, lalu kemudian kita pulang pergi, sulit sekali. Kalau kita bisa sebetulnya, insya Allah doa kita ini bisa diijabahi. Jadi sebetulnya doa ini yang dilupakan selama ini, Gus Wahid, adalah tempat berdoa. Sama dengan sholat kita ini begitu takbiratul ikram kan, lalu kemudian ingatan kita ini kemana-mana. Padahal di sana dikatakan kan begitu Allahu Akbar, kita ingat apa khalakoh, kita ingat macam-macam. Itu kan ada wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyatan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat di tempat ini kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Jangan-jangan doa-doa kita ini tidak dikabulkan karena kita ini tidak dihiraukan sebetulnya. Karena kurang memperhatikan tempat berdoa. Tempat berdoa, tempat sholat tentu tidak dari sisi fisik, tetapi dari sisi batin kita itu, ingatan kita itu selalu berada di Masjidil Haram, selalu di Baitullah yang ditandai Ka'bah itu, saya kira begitu. Yang ini sebetulnya terlupakan sebetulnya. Kita ini melupakan rumah ya. Kita ini melupakan rumah ruhani. Rumah ruhani itulah Baitullah yang 5 kali sehari semalam kita harus berada di tempat itu, paling tidak lewat sholat. Sehingga kalau kita berada di tempat itu, ketika kita sholat, maka lalu kemudian hati kita, penyakit hati kita ini akan dicabut. Yang selalu saya samakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut penyakit apa yang ada di dalam dada, min ghilin. Di mana? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai, itulah Zam-Zam itu. Jadi memang spiritual itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, hanya pendaya gunaannya saja yang perlu kita musyawarahkan ini Gus Wahid. Jangan-jangan persoalan tempat.
bacaannya sudah bagus, sudah lancar, keinginannya sudah kuat, tapi kurang komplit tempat berdoa, tempat sholat, dan seterusnya itu. Saya kira itu Gus Wakil, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.